Baik, shalom dan selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik saudara yang berada di Zoom ini ataupun yang langsung menyaksikan lewat Facebook Conference DKI Jakarta. Kami menyampaikan selamat siang, salam damai sejahtera Kristus. Berjumpa kembali dalam acara kita, kebaktian siang dan doa. Dan pada siang hari ini kita akan menikmati suatu pembahasan pelajaran Sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta James Sursina, sebagai beliau adalah ketua wilayah 11. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memulai acara ini, mari kita kosongkan hati kita, kita undang Roh Kudus hadir tengah kita, hati kita masing-masing dengan berdoa dalam hati. Baik, kita akan memulaikan dengan menyanyikan lagu pujian yang diputarkan oleh operator. Kami berikan kesempatan kepada operator. Yesus, aku datang dengan segenap hatiku. Yesus, aku datang dengan segenap jiwaku. Jadikanlah aku sesuai dengan rencanamu. Sembuhkanlah dan kuatkanlah aku. Yesus, ku berjanji selalu berbakti kepadamu, melayanimu setiap waktu sesuai kehendakmu. Ajarilah aku setia turut kehendakmu. Ku yakin kasih-Mu bersamaku. Inilah aku Yesus, utuslah, pakai aku sebagai alatmu. Jadikanlah diriku sesuai kehendakmu, segala daya talenta untukmu. Inilah aku Yesus, utuslah, ku serahkan hatiku dan jiwaku. Pimpin aku di kekuatan, arahkan langkahku, melayanimu selama hidupku, hanya untukmu. Yesus, ku percaya rencanamu lah yang terbaik. Kau tempa diriku dan memurnikan imanku. Ku tak akan goyah sebab firman-Mu pelitaku. Ku yakin kasih-Mu menopangku. Inilah aku Yesus, utuslah, pakai aku sebagai alatmu. Jadikanlah diriku sesuai kehendak-Mu, segala daya talenta untukmu. Inilah aku Yesus, utuslah, ku serahkan hatiku dan jiwaku. Pimpin aku di kekuatan, arahkan aku, melayanimu selama hidupku, hanya untukmu. Melayanimu selama hidupku, hanya untukmu.
Tuhan, kita akan berdoa. Kami mohon kehadiran Bapak Simon Kikau untuk pimpin kita dalam doa, boleh Pak? Silakan Pak. Baiklah, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, di waktu siang hari ini, kami bersyukur kepada Bapa bila mana kami boleh hadir kembali untuk mengikuti pendalaman pelajaran sekolah sahabat kami untuk pekan ini. Bapa di surga, terima kasih di dalam kesibukan kami sepanjang hari ini, Tuhan boleh membawa kami untuk menyempatkan waktu kami mendengar pekabaran Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ursina kepada kami dapat menolong menguatkan iman keyakinan kami dan boleh membawa kami sebagai umat-umat Tuhan yang Tuhan sudah memanggil kami dari tempat kami masing-masing. Sejak dahulu kala hingga sekarang kami adalah utusan Tuhan. Kiranya di saat yang sama nanti kami boleh terberkati setelah kami mendengar pekabaran ini. Hadirlah bersama dengan kami semua pada siang hari ini. Kami berdoa operator yang kami gunakan untuk siang hari ini boleh berfungsi dengan baik ya Bapa, supaya kami boleh menerima semua pekabaran ini dengan baik. Amin. Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami siang ini hingga malam hari ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga akhirnya ibadah ini Tuhan sertai kami. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Simon Kikau. Hari ini, siang ini kita akan membahas sebuah judul kemurtadan dan hukuman. Dan hamba Tuhan Pendeta James Ursina telah dipersiapkan untuk menguraikannya ke hadapan saudara dan saya. Karena itu kita akan mendengarkan pekabaran ini setelah terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita yang akan diputar oleh operator kita. Kami berikan kesempatan. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Terima kasih. Saat ini kita berikan waktu ini kepada hamba Tuhan Pendeta Ursina. Baik, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Di mana pada hari ini kita sudah tiba di hari Kamis dengan tema kemurtatan dan hukuman. Ini masih berkaitan dengan tema besar kita yaitu tentang pengantar kitab Ulangan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sementara kami akan belajar
melanjutkan pelajaran sekolah Sabat pada hari ini berkaitan dengan kemurtatan dan hukuman. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi masing-masing kami. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah mempelajari bahwa Allah telah mengikat satu perjanjian melalui Musa dengan umatnya di atas Gunung Sinai, ya, yang dibahas oleh Pendeta Simbolon. Nah, peristiwa ini terjadi 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir. Ya, jadi peristiwa perjanjian Allah dengan bangsa Israel ini di atas Gunung Sinai ini adalah 50 hari setelah mereka keluar dari Gunung Sinai. Nah, kalau kita kaitkan dalam perjanjian baru, peristiwa ini adalah sama seperti ketika murid-murid menerima kecurahan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, atau yang bisa disebut dengan Pentakosta. Ya, jadi kita lihat bahwa ada hubungannya, kolerasinya antara apa yang terjadi dalam perjanjian lama dengan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru. Ya. Nah, ketika Musa menyampaikan firman yang disampaikan oleh Tuhan yang menjadi satu perjanjian. Ya, jadi Musa menyampaikan perintah Tuhan untuk ditaati, untuk diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Maka bangsa itu memberikan satu respon yang positif. Ya. Kalau kita baca dalam Keluaran 19 ayat 8 dan Keluaran 24 ayat 3 dan 7, Alkitab mencatat bahwa mereka katakan, segala firman Tuhan akan kami lakukan. Segala firman Tuhan yang diperintahkan akan kami dengarkan. Nah, ini disebut dengan nemine contra dissente. Ya, jadi ini sambutan respon positif ini dari seluruh bangsa Israel disebut nemine contra dissente. Artinya adalah tidak ada satu suara pun yang menolak atau menentang perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa ini. Makanya mereka merespon sangat baik. Kami akan lakukan, kami akan turuti, kami akan dengarkan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Namun catatan-catatan Alkitab memberikan catatan bahwa bangsa ini dalam perjalanan waktu, dalam waktu perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, berulang-ulang kali mereka mengingkari perjanjian itu. Berulang-ulang kali mereka gagal untuk menuruti apa yang barusan mereka katakan. Kami akan setia, kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi mereka gagal. Berulang-ulang kali mereka gagal. Saya mencoba untuk menarik garis persamaan antara perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kita saat ini pun sama. Kita sedang berjalan dari dunia ini menuju tanah perjanjian semawi. Ketika kita dibaptis oleh pendeta, ada 12 pertanyaan yang ditanyakan oleh pendeta kepada kita sebelum kita dibaptiskan. Dan ketika kita menjawab pertanyaan pendeta, seringkali kita katakan, ya, saya setuju, saya bersedia, amin, saya mau. Betul? Ya, seringkali kita katakan demikian. Tapi dengan berjalannya waktu, sama seperti bangsa Israel, seringkali kita jatuh, kita gagal, kita tidak menuruti perjanjian yang kita katakan di hadapan pendeta atau jemaat. Ada persamaan antara kegagalan orang Israel
dan kegagalan yang sering kita lakukan dalam perjalanan kita menuju tanah Kanaan Semawi. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari pelajaran hari Kamis ini adalah, meskipun bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, umat yang memiliki hubungan yang secara khusus dengan Allah, umat yang telah dipanggil, yang telah dituntun, yang telah dijaga oleh tangan Allah sendiri. Tapi bangsa ini, mereka telah gagal untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan tersebut. Dan akibatnya adalah kehidupan mereka semakin merosot, semakin menurun, dan jauh dari Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kalau kita gagal mengingkari perjanjian kita dengan Tuhan, kesepakatan kita dengan Tuhan, tanpa kita sadari seringkali kita juga mengalami kemerosotan moral, mengalami penurunan iman dalam kehidupan kita. Ya. Jadi gambaran bangsa Israel itu juga menjadi gambaran kehidupan kita saat ini. Nah, perjanjian di Gunung Sinai itu langsung menyangkut seluruh bangsa, di mana mereka menerima 10 hukum itu atau perjanjian itu. Ya. Di dalam Ulangan 31 ayat 28 mengatakan bahwa hukum itu menjadi satu saksi terhadap bangsa Israel. Ya, jadi hukum itu adalah saksi. Hukum itu adalah satu ikatan antara Allah dengan bangsanya. Artinya bahwa pelanggaran terhadap hukum itu akan mendatangkan kutuk atau hukuman. Ya, jadi hukum itu merupakan satu tanda, satu ikatan, satu saksi antara Allah dengan bangsa Israel, dan ketika bangsa ini melanggar atau mengingkari hukum itu, maka konsekuensi yang harus diterima adalah hukuman atau kutuk dari Tuhan. Nah, kita kembali dalam Keluaran pasal 19. Ya, di mana ketika Allah memberikan hukum atau perjanjian itu, dan ketika mereka menuruti dan melakukan hukum Tuhan itu atau perjanjian itu, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, itu dicatat dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Saya mencatat ada 5 berkat yang secara khusus diberikan kepada bangsa ini kalau mereka menuruti perjanjian mereka dengan Allah atau menuruti hukum-hukum Allah. Ya. Ini ada sebab akibat. Kalau mereka menurut, mereka akan menerima berkat-berkat Tuhan. Tapi gantinya, ketika mereka tidak menurut dan mengingkari perjanjian itu, maka mereka akan mendapat hukuman. Ya. Nah, berkat-berkat apa yang Tuhan janjikan dan berikan kepada mereka kalau mereka menuruti firman Tuhan? Saya catat di Keluaran 19 ayat 4 dan 5. Ya, yang pertama, Tuhan katakan, "Aku mendukung kamu di atas sayap burung rajawali." Lihat. Ya, kalau mereka menuruti firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mendukung mereka. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menopang mereka seperti burung rajawali. Lalu yang kedua, "Aku akan membawa kamu kepadaku." Lihat. Jadi Tuhan sendiri akan membawa umatnya dekat di hadapannya. Dekat di hadiratnya. Jadi bukan kita yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang membawa kita dekat kepada Dia. Jadi inilah berkat yang Tuhan janjikan kepada umat-umatnya yang melakukan dan menuruti perjanjian dengan
Allah. Lalu yang ketiga, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Luar biasa ya. Umat-umat yang setia kepada Tuhan, mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Alkitab katakan mereka akan menjadi biji mata Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, bukan karena kelayakan mereka, tapi oleh karena kasih Tuhan kepada mereka, sehingga Allah mengangkat mereka menjadi umat kesayangannya, menjadi harta kesayangannya. Lalu yang keempat, mereka akan menjadi kerajaan imam. Ya, kerajaan bangsa yang kudus. Ya, jadi inilah berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel kalau mereka mau melakukan dan mengikat hidup mereka dengan perjanjian bersama dengan Allah. Nah, kalau kita membaca dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai yang ke-6, ya, gantinya mereka melakukan firman Tuhan dan menurut, ya, justru kemurtatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel yang menyebabkan hukuman terhadap bangsa ini, di mana mereka harus mengembara di padang belantara selama 40 tahun lamanya. Ya, jadi kemurtatan, kekerasan tengkuk mereka, ya, itulah yang menyebabkan mereka harus berjalan sepanjang 40 tahun barulah mereka tiba di tanah perjanjian. Saya kadang-kadang berpikir demikian. Nubuatan terpanjang dalam Alkitab yang terdapat dalam kitab Daniel, ya, tentang 2300 petang dan pagi. Ini sudah selesai, sudah digenapi, sudah berakhir tahun 1844. Dan itulah awal mula perhitungan masa penghakiman. Ya, masa penghakiman masuk 1844 sampai Yesus datang yang kedua kali. Nah, kalau saya hitung-hitung, ya, Musa, ya, memimpin bangsa ini 40 tahun. Ya, walaupun Musa tidak selesai, dilanjutkan oleh Yosua. 40 tahun baru tiba. Ya. Kemudian Nuh 120 tahun mengabarkan kebenaran, mengabarkan supaya umat-umat manusia pada waktu itu bertobat. 120 tahun. Nah, kalau kita hitung 1844 sampai sekarang, pekabaran tentang masa penghakiman sudah 177 tahun, ya, lebih kurang. 177 tahun. Kita masih mengembara di dunia ini. Tapi saya percaya tidak lama lagi Yesus akan segera datang. Nah, ini harus menjadi perhatian kita sebagai umat-umat Tuhan supaya kita nggak terlalu lama tinggal di dunia ini. Ya, nah, pemberontakan atau kemurtatan terhadap Allah dan ketidakpercayaan mereka terhadap Allah itulah yang menyebabkan dosa yang sangat mengerikan. Ya, Bilangan 14 ayat 28 sampai 35 itu catatan akibat atas ketidaksetiaan mereka terhadap hukum Tuhan. Yang pertama, mereka yang keluar dari Mesir yang berusia 20 tahun ke atas, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan mati di padang belantara. Ya. Lalu yang kedua, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka harus mengembara selama 40 tahun di padang belantara itu. Jadi kita lihat akibat penolakan, akibat ketidaksetiaan, akibat ketidakmenurutan, maka mereka harus mati dalam perjalanan. Anak-anak mereka, generasi berikutnya lah
yang menikmati tanah perjanjian itu. Ya. Nah, kita pun demikian Bapak Ibu. Ya, jangan kita melawan, memberontak hukum Tuhan, firman Tuhan, akibatnya kita nggak sampai ke surga. Terlalu lama berputar-putar di dunia. Ya, jangan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Nah, kemudian kita coba perhatikan dalam Keluaran 19 ayat 8 tadi. Ya, dikatakan mereka semua sepakat untuk melakukan firman Tuhan. Ya, yang disebut dengan nemine contra dissente. Dan di dalam Bilangan 14 ayat 35, segenap umat yang jahat ini telah sepakat untuk melawan Tuhan. Saudara bisa bayangkan? Ya, dalam Keluaran 19, umat ini sepakat satu hati untuk melakukan firman Tuhan. Tapi Bilangan 14 ayat 35, segenap umat ini mereka sepakat untuk melawan Tuhan. Ini satu hal yang sangat mengerikan. Nah, oleh sebab itu, ya, pelajaran apa yang kita dapatkan dari pelajaran di hari Kamis ini? Ya, pelajaran yang kita dapatkan adalah ketika kita mengikat perjanjian dengan Allah, ya, maka kita harus taat dan setia. Ketika kita mengikat perjanjian dengan Allah, maka kita harus percaya dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya melalui kuasa Tuhan. Dan ketika kita mengikat perjanjian dengan Allah dan melakukannya, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan janjikan, dan kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, biarlah pelajaran kita ini membawa hidup kita, membawa diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Untuk taat melakukan firman Tuhan. Supaya janji Tuhan dan berkat Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat, berkat-berkat itu sekarang menjadi bagian kita. Ya, saudara dan saya akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita akan didukung di atas, seperti di atas burung Raja Wali. Ya, jadi Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan menyertai kita sampai kita masuk ke tanah perjanjian semawi. Jadi inilah pelajaran sahabat kita di hari Kamis berkaitan dengan kemurtatan dan hukuman. Ya, oleh karena penolakan mereka kepada Tuhan, oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, maka akibatnya adalah hukuman yang harus mereka jalani. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pendeta Ringo untuk menuntun diskusi kita kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran suka sahabat kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pastor Rusina yang sudah menyampaikan begitu terang pembahasan kita yang berjudul tadi tentang kemurtadan, ya. Kemurtadan yang apa tadi? Kemurtadan dan hukuman. Nah, sekarang waktunya kita akan mendiskusikan. Ada banyak tua-tua jemaat bersama kita, ada beberapa pendeta, ada pendeta Fred di Panjaitan, ada pendeta Simbolon, ada pendeta Sam Sumampau, dan pendeta Franz. Ada juga barangkali yang belum saya lihat, pendeta Simbolon. Baik, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata kita begitu begitu interest atau begitu memperhatikan pelajaran sekolah sahabat ini sehingga sudah ada 2 pertanyaan yang masuk lewat chatting. Nah, karena itu kami mempersilakan saudara-saudara menggunakan 2 cara untuk menyampaikan pertanyaan. Yang pertama menggunakan chatting room kita, yang kedua boleh menggunakan raise hand atau juga boleh melambaikan tangan. Nanti akan saya coba perhatikan di sini. Baik. Pertanyaan pertama yang perlu kita diskusikan, Pendeta, adalah
Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan penuh rahmat. Tapi mengapa Tuhan marah dan memberikan kutuk kepada bangsa kesayangannya ini? Ini pertanyaan dari Ibu Elvira. Silakan Pendeta. Apa Baik. yang menyebabkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Elvira ya atas pertanyaannya. Kita lihat bahwa Tuhan itu menghukum tidak membabi buta. Tuhan itu menghukum tidak tanpa alasan. Ya, Tuhan itu sebenarnya adil. Ya. Contoh, kita ambil contoh di dalam kitab Kejadian. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, ya, semua sudah tersedia. Lalu Tuhan katakan demikian kepada Adam dan Hawa, semua buah-buahan yang ada di taman ini, buahnya boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon, ada satu buah yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kamu makan. Sebab bila kamu makan, kamu akan mati. Itu sudah jelas dan terang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Tuhan katakan, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu konsekuensi kalau melanggar perintah Tuhan. Nah, sekarang pilihan ada di tangan manusia. Ya, ketika manusia gagal menuruti perintah Tuhan, maka konsekuensinya adalah mati. Jadi bukan Allah yang memberikan kutuk, tetapi manusia sendiri yang memilih kutuk itu. Manusia sendiri yang memilih hukuman itu. Kalau manusia tidak melanggar perintah Tuhan, tentu mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Jadi hukuman itu adalah konsekuensi atas pilihan mereka sendiri. Nah, kita lihat di sini. Dalam Ulangan pasal 28, ya, Ibu baca, itu ada berkat dan kutuk. Ya, dalam Ulangan pasal 28. Itu ada pilihan. Ya, berkat dan kutuk. Kalau kamu menurut, kamu akan mendapat berkat. Amin. Ya kan? Tapi kalau kamu tidak menurut, tidak mendengar, maka kamu akan mendapat kutuk. Nah, pilihan itu tergantung pilihan kita. Baik. Atau kutuk. Ya, jadi bukan Tuhan yang murka, yang marah tanpa alasan. Baik. Salah memilih. Ketika kita salah menentukan pilihan kita, kita akan mendapat konsekuensi atau akibat atas pilihan kita itu. Baik, terima kasih Pastor. Jadi itu jawaban dari saya berkaitan pertanyaan dari Ibu Elvira. Gitu Bu ya. Makanya pilih Tuhan, pilih yang terbaik, pilih yang benar, maka kita akan mendapat berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Jadi itu konsekuensi ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kutuk, tapi konsekuensi daripada pilihan kita itu mengakibatkan bisa kutuk, atau sebaliknya kalau kita menurut bisa menjadi jalan berkat. Ya. Atau ada yang mau menambahkan yang lain, saudara-saudara, dari para pendeta-pendeta kita yang hadir di sini, atau mungkin tua-tua jemaat, Opung Ritonga, silakan Opung Ritonga. Makasih Pendeta. Jadi memang dari pelajaran ini jelas sangat buat kita ya. Kita yang sudah hidup ratusan tahun setelah bangsa ini yang ada tertulis itu sudah diadopsi juga soal apa? Dalam Ulangan 28 itu berkat dan kutuk itu diterapkan kalau di sekolah. Di Jakarta saya jelas di peraturan sekolah itu ada reward and punishment. Iya. Jadi kalau dia salah kena punishment, tapi kalau dia mengikut aturan ada rewardnya. Jadi itu memang sudah dibuat aturannya. Jadi saya kira mereka ini juga membuat aturan itu mengadopsi dari Alkitab ya, dari Firman Tuhan. Dan semua, iya. Jadi itu juga berlaku seperti hukum tabur tuai, Pendeta ya. Jadi memang ini yang perlu kita sampaikan pada generasi berikutnya supaya mereka lihat bahwa Tuhan itu memang ada reward and punishment-nya. Ya, makasih. Baik. Ada dua pendeta yang sedang resen. Pertama Pendeta Simbolon dan kedua pendeta tadi. Oh ya, hanya satu. Pendeta Simbolon mungkin ada yang mau sampaikan. Oh ya, Pendeta Semampau nanti setelah. Kalau ini pertanyaan, maka kita akan tunda sebelum pertanyaan yang
di chat ya. Tapi kalau ini keterangan tambahan, silakan ya. Oke, ini tambahan dari pertanyaan yang disampaikan. Jadi sama seperti apa yang disampaikan oleh Pendeta Ursina, tambahan, seandainya Tuhan tidak menghukum manusia yang salah sama seperti bangsa Israel, tentu ini juga menyatakan bahwa hukumnya tidak benar-benar dan ini hanya main-main, dan itu juga menjadi membuat manusia yang lain juga untuk melakukan hal yang sama karena Tuhan tidak menyatakan hukuman kepada mereka. Jadi hukuman itu selain untuk bukan berarti menyiksa orang, tapi hukuman itu juga menyatakan kasih. Menjadi perlindungan bagi orang lain. Jadi kalau saya lihat orang lain tidak dihukum padahal dia salah, kemungkinan besar kita pun mau melakukan hal yang sama karena tidak ada punish akan hal itu. Jadi itu makanya Tuhan lakukan. Selain itu konsekuensi akibat daripada kesalahannya, tapi Tuhan juga menunjukkan agar kesalahan yang sama tidak berlaku kepada orang lain, agar mereka juga terhindar dari kesalahan yang sama, dan juga untuk menyatakan bahwa hukuman itu benar-benar, tidak main-main, bukan hanya sekedar hukuman, tapi itu akan benar-benar dijalankan, bukan dengan dasar amarah, tapi dengan dasarnya kasih, untuk menyadarkan orang itu agar kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih, ini masukan dari saya. Baik, terima kasih. Apakah ada Pendeta Sam? Ya, makasih Pendeta. Jadi kalau saya baca di buku Sejarah Para Nabi halaman 142, mengapa Tuhan memberikan hukuman? Atau katakanlah mengapa memberikan satu ujian bagi orang-orang secara khusus dalam pelajaran kita bangsa Israel. Di sini dikatakan halaman 142, oleh karena dia ingin menyatakan cacat celah dan kelemahan daripada bangsa Israel. Atau kalau itu menjadi bagian kita ya untuk menyatakan cacat celah kita serta kelemahan-kelemahan kita. Lalu dengan hukuman itu sesungguhnya Allah memberikan kepada mereka, kepada kita kesempatan untuk memperbaiki cacat celah itu. Agar dengan memperbaiki itu kita dapat dilayakan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapat dari tulisan yang Terima kasih. Baik, tadi ada Om Simon mau sampaikan sesuatu, silakan, atau pertanyaan? Suaranya belum kedengaran, Pak Simon. Baik. Ada. Saya bisa Pendeta. Ya, silakan. Sudah kedengaran suaranya? Halo. Ya, saya Pendeta. Terdengar. Saya Pak, boleh? Iya, silakan. Simon ya. Oke, jadi begini Pendeta. Jadi pertanyaan Ibu Elvira, saya menarik apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeskiel. Ya, dia bilang begini, Tuhan bilang apa yang kematian orang fasik bagi Tuhan? Saudara-saudara luar biasa. Namun yang Tuhan mau supaya orang fasik ini bertobat daripada kelakuannya supaya hidup. Nah, ini juga disampaikan tadi Pendeta Ursina kepada kita ya. Tuhan tidak ada untungnya untuk Tuhan. Ngapain Tuhan malah merasa nyesal kalau orang fasik itu harus mati. Namun tadi dikatakan harus ada pilihan. Itu sebabnya Musa pernah menyampaikan juga di dalam buku Bilangan tuh, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Kemana kamu mau milih? Ya, mau milih Tuhan apa mau milih hidup atau kematian? Nah, itu dia punya bahasa begitu. Milih Tuhan apa kematian? Nah, saudara-saudara, pilihan tadi Pendeta bilang, mau pilih yang mana? Ya, Elia pun pernah berkata demikian. Ya, berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Saudara-saudara. Kalau Tuhan itu Allah, ikut Tuhan. Kalau itu Baal, ya ikut Baal. Jadi kembali kepada kita. Pilihan ini ada kepada saudara dan saya masing-masing. Apa dibilang Yosua 24 ayat 15? Bagus sekali itu. Yosua 24 ayat 15. Ya,
Aku dan seisi rumahku hanya mau ikut Tuhan, tidak mau ikut lain. Nah inilah Amin. terjadi kepada bangsa Israel ketika menghadapi masalah-masalah dalam perjalananku, melihat tetangga-tetangga. Luar biasa kesenangannya. Sehingga mereka ya terpengaruh rohani mereka. Aduh kok bangsa sekitar kita enak-enak, hidup senang. Kok kami menderita? Yakobus 4 ayat 4 sangat jelas. Hai orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saudara-saudara, pilihan kita jangan mengasihi dunia dengan isinya. Banyak tawaran-tawaran dunia, namun Tuhan menyampaikan kepada saudara dan saya, kita hari ini pilih. Mulai hari inilah kita pilih ya, supaya kita. Terima kasih. Mungkin dari situ saja pendeta. Baik. Tadi di mungkin Ibu Pangalila mau bertanya atau memberi keterangan tambahan? Saya mau bertanya Pak Pendeta. Oke. Tolong ditahan dulu sebentar ya. Nanti kita akan berikan kesempatan bertanya setelah pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ganda Silalahi ya Bu ya. Mohon maaf ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ganda Silalahi ini agak menggelitik hati nih. Ini Pak Ganda ini suka menggelitik-gelitik sedikit ini beliaunya, tapi bagus juga. Saya kira perlu untuk kita pelajari. Dalam bilangan 14 ayat 28 sampai 35, 10 pengintai saya analogikan sebagai gembala atau penatua jemaat. Maafkan analogi saya kalau salah ya, nggak apa-apa. Sering sekali atau ada kekacauan timbul dari gembala atau penatua jemaat karena tidak bijak menyelesaikan atau menyampaikan berita ke anggota yang membuat anggota gusar dan putus asa, bahkan lari dari kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana cara menobatkan gembala dan penatua jemaat tapi tidak ada ketersinggungan dan baik-baik saja di jemaat? Karena banyak kejadian di jemaat menjadi pecah. Banyak kejadian terjadi di jemaat dan jemaat menjadi pecah seperti jemaat Israel dulu. Wah, ini pertanyaannya sedikit menggelitik ini. Silakan Pendeta Ursina untuk memberikan tanggapan. Oke, baik, terima kasih ya. Ini pertanyaannya bagaimana kita menasehati gembala ya? Iya. Nasihati gembala. Oke, baik. Di dalam Matius pasal 18 itu sudah sangat jelas ya bagaimana cara kita menegur seperti yang diajarkan oleh Yesus ya. Matius pasal 18 ya, yaitu dengan cara kita menegur 4 mata. Ya, 4 mata ya. Lalu kalau tidak dengar, maka kita harus undang 1 orang lagi. Kita kasih saksi kepada mereka, kita panggil mereka, kita sampaikan kesalahan mereka. Ya, tapi kalau toh pendeta ini tidak, gembala ini tidak mau mendengar, ya kita doakan saja. Ya kan? Tapi bagian kita sudah laksanakan, yaitu dengan cara kita menegur dengan 4 mata. Kita bicarakan. Baik. Siapa tahu dia punya alasan tertentu yang menurut dia benar. Ya, jadi kita belum tahu sampai dia mengutarakan alasannya mengapa dia melakukan tindakan seperti itu. Nah, jadi bicara dari hati ke hati, di situ kita saling terbuka, kita bicarakan, ya. Semoga dengan cara demikian maka terjalin hubungan yang baik antara gembala dengan umat-umat Tuhan. Ya, jadi kita berusaha untuk memperkecil masalah. Ya, jangan memperbesar masalah. Ya, jadi dengan cara demikian saya percaya bahwa jemaat itu akan berjalan dengan baik kalau kita saling menasehati satu dengan yang lain. Jadi penting menasehati satu dengan yang lain dengan cara Alkitab. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Mungkin saya sedikit tambahkan, saudara-saudara. Berkaitan dengan penatua dan gembala, saya pernah menyadari bahwa pimpinan kita menjadi batu ujian kepada kita. Gereja kita menjadi batu ujian bagi kita. Saya selalu nasihatkan anggota jemaat saya mengatakan begini. Apakah Anda akan berubah ketika penatua jemaatmu tidak seirama dengan apa yang dikatakan firman Tuhan? Allah sedang menginginkan orang-orang yang tidak berubah oleh karena apapun. Makanya Nyonya mengatakan, kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan akan orang-orang yang tetap setia seperti jarum kompas menunjuk ke utara dan selatan.
Karena biar bagaimanapun, kesalahan di dalam gereja oleh penatua dan gembala dapat dibagi dua. Ada kesalahan yang frontal, ada kesalahan yang sifatnya human error kecil. Contoh, dalam majelis seringkali berulang bertanya. Ada seorang anggota jemaat seringkali berulang bertanya. Padahal sudah sempat dibahas. Apakah ini akan bisa dibawa kepada majelis? Nah, jadi saudara-saudara, kegusaran-kegusaran ini, saya selalu nasihatkan ke anggota jemaat bahwa kegusaran itu nggak terjadi. Karena kita hidup ada kegusaran. Kalau tidak ada kehidupan lagi, kegusaran tidak ada. Nah, itu poin pertama yang saya tanamkan kepada saudara-saudara, bahwa ujian diizinkan Tuhan datang kepada saudara dan saya, bahkan dari teman tempat tidur kita akan jadi. Tetapi, apakah kita akan berubah? Baca Roma 8 ayat 35 sampai 39. Tuhan membiarkan itu untuk menambah kekuatan keimanan kita. Namun demikian ada beberapa tanggapan sebelum kita masuk kepada beberapa pertanyaan. Pendeta Panjaitan kelihatannya sudah resen untuk memberi tanggapan ya. Silakan. Baik, terima kasih. Shalom Jala Horas, khususnya kepada tulang silalahi. Jadi kalau pengalaman penggemalaan, saya masih baru melayani kurang lebih 16 tahun. Saya selalu ucapkan kepada majelis, ya, dimanapun saya melayani, ketika majelis pertama kali selalu saya tekankan, para majelis yang diberkati Tuhan, kalau saya ada perkataan, perbuatan yang tidak pas, tolong saya diingatkan, karena kita mau ke surga. Jadi, baik saya melayani di Kalimantan kurang lebih 10 tahun, demikian juga di DKI Kompres kurang lebih jalan 8 tahun, selalu saya tekankan itu. Tolong saya diingatkan, tolong saya ditegur. Apakah teguran langsung atau di SMS atau di telepon. Kenapa? Karena kita manusia pada prinsipnya lemah. Itulah sebabnya kita harus saling mengingatkan sebagaimana 1 Tesalonika 5:11. Nah, pertanyaan tulang tadi, bagaimana dengan pendeta atau penatua ini? Dengan unik ini, kalau pendeta tidak mau ditegur, repot ini kan. Tapi sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat 5, menegur itu tidak gampang, apalagi punya kedudukan. Apalagi punya ego, itu paling repot itu. Ada orang punya kedudukan tapi rendah hati. Yang paling repot, punya ego yang tinggi. Aduh, repot sekali itu. Nah, bagaimana kita menegur? Di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang yang murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Ayat Yakobus 3:17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi untuk menasehati atau mengingatkan pendeta atau penatua atau siapapun, dibutuhkan hikmat karena kita tahu siapa yang kita hadapi. Bagaimana kita butuh hikmat? Minta kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya pribadi, di dalam doa pribadi saya setiap baca Alkitab, mau pagi mau malam, selalu saya minta, Tuhan tambahkan hikmat-Mu kepada hamba. Minta hikmat kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan karena tidak gampang menegur orang itu, apalagi egonya tinggi. Ya. Karena ada pengalaman begitu waktu kami melayani Kalimantan, ya. Berkali-kali melakukan penyangkalan dengan dosa yang dia berbuat. Malah dia marah. Berdoa dan berpuasa. Lalu ketika disampaikan, ketika sudah diawali dengan doa dan puasa, kali ini dia tidak melawan, malah dia menangis dan minta maaf. Jadi berdoa dan berpuasa. Minta kepada Tuhan lebih dahulu hikmat sebelum kita menegur orang yang bersangkutan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pastor, luar biasa. Baik, kita akan... Pendeta boleh, pendeta? Ya, silakan. 1 menit boleh. Iya. Jangan lama-lama. Oke, nanti habis waktu kita. Baik, terima kasih. Silakan. Teman saya ini. Kami sama-sama berteman. Namun saya menarik ya. Tadi bagaimana dengan
apakah boleh menegur pendeta? Saudara-saudara, saya tidak tahu ini ayat benar apa tidak. Dia bilang begini, hendaklah kamu saling menasihati. Saudara-saudara, saling menasihati di sini pengertiannya luas mungkin ya. Ini menurut pendapat saya. Berarti bisa saya nasihati anak saya, istri saya, keluarga saya, teman saya, bahkan mungkin pendeta juga. Karena di situ dia bilang hendaklah kamu saling menasihati. Artinya tidak terkecuali kepada siapa saja. Saya coba masuk dulu ya. Saya coba masuk kepada Nathan. Ya, bagaimana Nathan menegur Daud? Itu triknya Nathan. Tapi Nathan harus menegur kalau ada yang salah. Itu namanya kita mengasihi. Ya, kita mengasihi sesama teman kita, kita tegur. Karena apa? Karena kita mau supaya orang itu baik. Siapa lagi? Ya, Samuel lebih luar biasa lagi, bahkan dipaksa oleh Elia. Elia apa? Sampaikan apa-apa. Dia takut kan? Karena ini hamba Tuhan, hamba Allah. Dia takut sekali, hormat sekali. Dan memang itu, kita sebagai anggota harus hormat pendeta. Ya, dia bilang di dalam Ibrani 13 ayat 7 kalau tidak salah. Pimpinan-pimpinan kamu harus hormati, dan memang kita harus hormati. Namun itulah seorang pimpinan yang bijaksana. Bagaimana dia menyampaikan? Tolong, apa yang disampaikan Tuhan? Sampaikan ke saya. Ya, tegur saya, sampaikan. Nah ini saudara-saudara, ini dalam posisi yang kita harus melihat. Makanya saya bilang, kenapa saling menasihati? Ya, walaupun di sini ada sesuatu hal yang memang orang bilang tidak pantas kalau kita menegur ya para pendeta. Tapi itu yang terjadi. Saya mau coba masuk lagi kepada satu ya. Di dalam Mazmur 141 ayat 5. Bagaimana dikatakan oleh Daud, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, namun jangan orang fasik. Saudara-saudara, kalau itu kebenaran, kenapa tidak disampaikan? Ini Daud bilang. Ini apa? Ini kejadiannya terjadi pada saat apa? Pada waktu Abigail ya datang, dia berkata kepada Daud, apa pula itu si Nabal itu? Kenapa orang ini bisa merusak kalau saudara punya iman, dan raja punya iman? Kok raja musuh sama dia? Apa dia bilang? Kan luar biasa ini bahasanya. Kalau saudara baca tuh dalam Mazmur 141 ayat 5, lebih baik dia bilang dia hanya menyembah sama Abigail. Untung kamu datang. Kalau saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Nabal pada saat itu. Saudara-saudara, inilah saling kita. Kita di gereja, kita di organisasi kita ada tim yang bisa menasihati para hamba-hamba Tuhan. Ya itu Esko mungkin ya, Bapak yang tahu ya. Namun ini, kalau saya kutip dari Alkitab, dia bahasanya begitu. Jadi kira-kira kita harus hormat pendeta, dan saya juga berharap pendeta juga mau membuka diri ya. Kira-kira itu pendeta. Baik. Terima kasih pendeta. Terima kasih Pak Simon. Saat ini kita akan coba lanjut dulu kepada pertanyaan yang dari Ibu Pengalila. Kami berikan kesempatan, silakan langsung open mic, Bu. Ya, saya mau bertanya di sini sesuai dengan pengalaman ini tentang pembahasan mengenai dosa kan. Jadi pengalaman saya, kakek saya adalah tentara dan dia walaupun kami semua Advent, tetapi pada saat itu dia adalah tentara yang menyembah berhala lah kalau mau dibilang ya. Karena ada waktu-waktu tertentu dia datang kepada berhalanya dia di satu kuburan nenek moyang begitu, dan dia sering melakukan penyembahan. Nah, yang saya mau tanya, apakah itu berpengaruh bagi seperti yang bangsa Israel itu kan, bagi keturunan-keturunannya sehingga kesulitan-kesulitan itu timbul, apa karena dari penyebab perbuatan yang dilakukan oleh kakek saya itu sehingga ada kesulitan-kesulitan timbul di antara anak-anaknya. Itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, silakan langsung Pastor. Ya, terima kasih Ibu Pengalila atas pertanyaannya. Itu salah satu hukum ya, hukum yang terdapat dalam 10 hukum adalah jangan sembah berhala. Ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai ya untuk disembah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya bahwa Tuhan menginginkan dalam kasih kita hanya tertuju kepada Dia. Cinta kita, bakti kita hanya kepada Allah, Sang Pencipta dan Penebus kita. Tidak boleh kepada ilah-ilah lain. Nah, kita lihat bahwa sama seperti bangsa Israel ya. Mereka percaya kepada Allah. Mereka tahu
Allah yang benar. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang mereka sembah. Tapi mereka terpengaruh dengan budaya-budaya yang ada di sekitar mereka. Mereka terpengaruh dengan roh kekafiran yang ada di sekitar mereka. Sehingga mereka meniru. Mereka juga punya ilah-ilah. Mereka juga punya dewa-dewa. Mereka juga punya berhala-berhala dalam kehidupan mereka. Nah, inilah sebenarnya yang ditentang oleh Tuhan. Ya, inilah sebenarnya membuat mereka dikutuk oleh Tuhan oleh karena mereka mengingkari iman mereka. Sehingga kalau kita lihat bahwa seringkali Tuhan menghukum mereka, ya, dibawa ke Babel, dihukum di Babel, ya, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah dengan benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah akibat daripada kakek kita menyembah berhala sehingga kutuk itu menimpa kepada keturunannya? Ya, sehingga kutuk itu jatuh kepada anaknya, bahkan sampai keturunan yang berikut-berikutnya. Nah, saya tidak berani katakan apakah itu karena berhala yang disembah oleh kakek kita sehingga kita merasa sial, ya, atau kita merasa dikutuk oleh Tuhan. Tapi saya percaya bahwa dosa seseorang itu ditanggung oleh orang tersebut. Ya, jadi dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka dosa itu akan ditanggung oleh orang itu. Gitu ya. Jadi ini merupakan satu pelajaran bagi kita, ya, supaya kita jangan mengulangi, sekali lagi, jangan mengulangi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan penyembahan-penyembahan berhala mereka. Itu saya berikan, terima kasih. Terima kasih, waktu kita kelihatannya sudah mau berakhir, tapi masih ada satu pertanyaan lagi yang saya kira kita harus juga berikan kesempatan. Dan pertanyaan itu dari Om Lukas Tiosa. Jadi kalaupun mungkin kami agak batasi, mohon maaf ini waktunya sudah mau berakhir, tapi kita harus berikan kesempatan juga hamba Tuhan ini untuk bertanya. Om, saya bacakan ya. Izin bertanya, Pendeta, kalau dievaluasi sudah hari ini, apakah Israel menurut atau menolak? Kok berkatnya nyata bagi mereka? Lalu apakah umat Advent termasuk yang menurut dan diberkati? Kalau ya, janji berkat yang mana yang umat Advent peroleh? Luar biasa. Silakan dijawab singkat oleh Pendeta Hursina. Dengan berakhir jawaban ini, kita akan masuk kepada doa persatuan. Tuhan memberkati, silakan. Terima kasih Pak Lukas Triosa untuk pertanyaannya ya. Hari ini hangat sekali, banyak pertanyaan yang masuk. Amin, amin. Oke. Kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 12. Ya, Kejadian pasal 12, bagaimana Allah berjanji kepada Abraham. Inilah perjanjian Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan mendapat berkat. Ya, dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar seperti pasir di laut. Ya, jadi janji Allah, janji berkat yang diberikan kepada Abraham, kepada keturunannya, itu digenapi oleh Tuhan. Ya, baik kepada Ishak maupun kepada Ismail. Ya, keturunan Abraham dari Ishak diberkati. Keturunan Abraham dari Ismail pun diberkati oleh Tuhan. Cuman apa bedanya? Ada perbedaan. Perbedaannya adalah bahwa keturunan dari Ishak bukan hanya dapat berkat jasmani, tapi juga mendapat janji atau dapat perjanjian, yaitu dari keturunanlah akan munculnya juru selamat. Jadi keturunan Ishak menjadi keturunan perjanjian. Tapi keturunan Ismail hanya mendapat berkat dari Tuhan, bukan menjadi umat perjanjian. Itu bedanya. Ya, jadi berkat Tuhan itu diturunkan kepada semua keturunan Abraham. Baik, bagaimana dengan orang Advent? Misalnya kita yang saat ini. Kita baca dalam buku Galatia. Ya. Dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 22, 28, 29, kita akan baca dulu sebentar.
Ya, dikatakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi janji Abraham itu juga diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang percaya. Bukan lagi secara jasmani, tetapi secara rohani. Keturunan Abraham secara rohani. Kita baca ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Ya. Nah, kenapa kita berhak menerima janji Allah? Kenapa kita disebut keturunan Abraham? Ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus itulah yang membuat kita menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji Allah itu. Jadi sekarang ini kita juga disebut keturunan Abraham, kita juga berhak menerima janji Allah oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca di dalam Galatia 4 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji atau children of promise. Nah, kita semua ini adalah anak-anak perjanjian. Ya, sama seperti Ishak, bahwa oleh karena iman kepada Yesus, maka kita berhak untuk menerima janji-janji yang Allah berikan melalui Abraham. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Hursina. Dan terima kasih untuk semua kita yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, para pendeta-pendeta, para tua-tua jemaat, dan semua anggota-anggota jemaat yang hadir. Kami sangat berterima kasih. Namun karena waktu jualah, kita harus tetap menyimpulkan acara ini. Untuk itu kami berikan kesempatan Pastor Hursina untuk memberikan closing statement. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih Pendeta Ringo untuk closing statement pada siang hari ini, ya, bahwa bagaimana pengalaman perjalanan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir menuju tanah Kanaan. Itu juga menjadi pengalaman bangsa Israel rohani yang keluar dari perhambaan dosa menuju tanah Kanaan semawi. Iya. Nah itu, Allah telah mengasihi kita. Maka kita pun harus mengasihi Allah. Amin. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita akan taat kepada firman-Nya. Kita akan setia kepada janjinya, dan kita akan percaya kepada perintah-perintahnya. Dan berkat-berkat itu akan menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pastor. Kita akan mendengarkan lagu tutup dan nanti doa tutup oleh Pendeta Hursina. Rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu.
di surga, berkat-berkat yang tak dapat dibeli, akan kamu terima di negeri suci. Itu satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu itu berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingatlah kasih Tuhan memberikan, dan malaikat Tuhan juga menjaga sepanjang perjalananmu di dunia. Itu satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu itu berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Satu-satu itu berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Ada tahu silakan. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami pada siang hari ini, sehingga kami boleh terberkati melalui ibadah kami pada siang hari ini, baik melalui pujian, doa, pelajaran sekolah Sabat, maupun doa persatuan yang sudah kami layangkan pada siang hari ini Tuhan. Terimalah ibadah kami sebagai kurban bakar yang harum di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi yang hadir pada saat ini, kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong setiap langkah kehidupanmu. Tuhan akan memberkati sandang panganmu. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Dan Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Kiranya damai surga boleh menjadi bagian bagi masing-masing kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung dengan kami pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita, dan pada malam hari ini kita akan membahas satu topik tentang perjanjian di Sinai ya. Tetap masih di bagian pengantar ya. Kita sudah pernah tentunya hampir satu triwulan kita mempelajari tentang perjanjian Allah, tapi pada saat ini kita akan kembali mengulangi sedikit tentang perjanjian di Sinai menjadi pelajaran kita pada hari Rabu waktu Amerika ya, hari Kamis saat ini bagi Anda yang ada di Indonesia. Tapi kita bersyukur dapat kembali diingatkan tentang perjanjian di Sinai. Mari kita langsung dengan pelajaran kita. Kisah Keluaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, sejak pada saat mereka menaruh darah di ambang pintu di Mesir sampai kepada peristiwa besar di Laut Merah, adalah satu pengalaman yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, peristiwa ini, keluaran tersebut, telah menimbulkan satu impresi dalam diri mereka yang mengalami peristiwa tersebut. Begitu hebat impresi bagi mereka yang alami. Apalagi mereka yang meninggal ya, dari anak-anak sulung di Mesir sampai kepada prajurit-prajurit yang meninggal di dasar laut. Yang mana Allah dapat kita lihat menghakimi mereka dengan adil. Nah, sebagaimana Tuhan berfirman, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang di Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Itulah kita lihat ya, firman yang telah digenapi, firman yang Tuhan telah nyatakan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Keluaran 19 ayat 4. Mengapa Tuhan melakukan penyelamatan yang menarik banyak perhatian dan dramatis ini, yaitu mengeluarkan satu bangsa dari bangsa lain, atau seperti yang Musa sendiri katakan kepada mereka. Musa katakan apa dalam Ulangan 4 ayat 34? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu? Tidak pernah ya.
Tidak pernah, tapi hanya Allah saja ya yang telah melakukannya bagi umat pilihannya. Bacalah Keluaran 19 ayat 4-8. Mengapa Tuhan memanggil bangsa itu keluar dari Mesir? Apa tujuannya? Di sini dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Oli dan membawa kamu kepadaku. Allah ingin ada satu umat yang dapat berbakti kepadanya, yang sudah janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Lalu ayat 6, kamu akan menjadi bagiku. Apa tujuannya? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya yang firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa mereka ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu apa ayat 8 katakan? Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Hal itu cukup sederhana saja ya. Allah memanggil mereka keluar. Satu benih atau keturunan dari para bapa itu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan melalui keturunan-keturunan ini, Tuhan menetapkan perjanjiannya dan benar-benar mereka akan menjadi apa? Harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Hubungan ini adalah merupakan pusat dari perjanjian tersebut. Jadi harta kesayangan ya dari antara segala bangsa. Nah, apa artinya? Kita lihat ya. Ide tentang menjadi satu harta kesayangan dalam bahasa Ibraninya sekulah, bagaimanapun juga bisa sangat mudah disalah mengertikan. Faktanya memang ya Pak demikian. Ya, seakan-akan harta kesayangan ini adalah mereka itu adalah orang-orang yang lebih ada yang sekarang ya ada orang yang katakan bahwa umat-umat Yahudi itu merasa mereka itu lebih tinggi daripada orang-orang yang lain, merasa lebih superior ya. Ya dengan kata lain ya. Jadi inilah menyebabkan banyak orang-orang merasa, oh enggak, masa cuma mereka yang superior, kita lebih superior, dan terjadilah apa ya, ethnic cleansing dan lain sebagainya kita lihat di dalam dunia. Jadi inilah masalah dengan harta kesayangan ini, seringkali disalah mengertikan ya. Nah kalau kita lihat, kekhususan bangsa Israel saat itu, kekhususan mereka itu datang bukan karena sesuatu yang kudus dan benar yang tidak terpisahkan atau berasal di dalam dan dari dalam diri mereka sendiri. Bukan karena sesuatu yang mereka miliki, yang mereka hebat daripada orang lain. Kehebatan mereka itu bukan dari dalam diri mereka. Tetapi sebagai gantinya, hal itu karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan karena kebenaran-kebenaran yang indah yang Allah curahkan kepada mereka. Yaitu kebenaran-kebenaran yang harus mereka ikuti dan sebagai sebuah kerajaan imam-imam. Yang pada akhirnya mereka harus mengabarkan kebenaran-kebenaran tersebut kepada dunia. Tetapi inilah ya, harta kesayangan, kekudusan kita yang mulai dari bukan hanya orang-orang Israel menganggap ya di zaman dahulu ya mereka itu yang lebih hebat daripada lainnya. Tetapi pada saat kita merasa bahwa kita ini adalah umat kudus Tuhan, kita seringkali merasa wah kita ini lebih superior dari orang lain. Hati-hati kalau kita melihat diri kita sebagai sumber kekhususan tersebut, sumber kehebatan tersebut yang lebih daripada orang-orang lain, maka itu menjadi satu hal yang salah. Tapi kalau kita lihat kekhususan mereka itu oleh sebab Allah yang memberikan kepada mereka. Allah memberikan kepada mereka beberapa ketentuan perjanjian juga yang merupakan bagian yang harus mereka lakukan dari kesepakatan itu yang bisa dikatakan seperti itu ya. Apa itu? 10 perintah. Allah memberikan 10 perintah supaya perjanjian itu Code of the Covenant. Nah, nama 10 perintah Keluaran 20 itu atau 10 firman Tuhan itu adalah the Code of Covenant. Bagaimana supaya perjanjian itu dapat apa ya? Dapat dijalankan dengan baik. Ya, pada saat saya mengikat perjanjian dengan istri saya, artinya apa ya? Saya tidak boleh lagi dengan orang lain dengan kata lain ya. Saya sudah ada norma-norma kekeluargaan yang sudah harus saya sudah saya ikuti agar supaya perjanjian itu dapat terus langgeng dengan hubungan saya dengan istri saya. Itu dengan kata lain seperti itu ya. Lalu setelah diberikan 10 perintah, perjanjian itu kemudian disahkan. Nah, setelah memercikan darah persembahan-persembahan di altar yang baru dibangun,
Musa kemudian apa? Mengambil kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Keluaran 24 ayat 7. Umat ini kembali menyatakan bahwa mereka akan menurut setelah apa? Diberikan tentang firman-firman Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Apa? Nah, kita lihat apa yang menjadi poin utama dari perjanjian yang Tuhan berikan dengan umatnya di Sinai atau umat Israel ini. Ibrani 9 ayat 19-20 katakan, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri, dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ibrani 9 ayat 19-20. Nah, apakah arti darah itu? Dan mengapa darah itu sangat penting? Bahkan bagi kita saat ini. Kenapa? Setelah kita lihat Tuhan menyatakan perjanjiannya, kamu akan menjadi umat kudusku. Lalu Tuhan memberikan the code of the covenant. Lalu terakhir setelah semuanya itu Tuhan berikan, Musa memberikan satu simbol. Apa yang Musa lakukan? Dia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan dan dia percikan. Ini apa artinya? Dikatakan apa? Inilah darah perjanjian. Jadi darah itu telah membuat sah ya. Seperti mungkin ada dulu ya, ada anak-anak muda ya. Di zaman kami lah dulu ya, saya sering melihat ya itu terjadi ya. Jadi apa yang mereka lakukan pada saat mereka menulis surat cinta kepada kekasih mereka sehidup semati. Di akhir surat tersebut gantinya biasanya kita tanda tangan ya, kita tanda tangan. Ada sahabat-sahabat saya dia lukai sedikit tangannya lalu seperti stempel gitu ya. Darahnya itu menjadi stempel di surat cinta yang dia kirim kepada pacarnya. Itu yang terjadi di zaman kami. Saya percaya tidak ada lagi di zaman saat ini. Tapi itulah ya. Jadi itu seperti jadi stempel, jadi seal dari surat cinta tersebut. Apakah ini juga yang menggambarkan, yang memeteraikan perjanjian pernikahan antara Allah dan umat Israel. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat tentang perjanjian di Sinai yang kita bisa membaca itu dari Keluaran 19 ayat 20, Keluaran Fatsal 19 sampai Keluaran Fatsal 24. Kalau kita lihat pertama-tama ya, perjanjian ini Allah berikan setelah Allah membebaskan mereka. Diberikan setelah pembebasan. Kamu sendiri, Keluaran 19 ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Jadi mereka itu sudah bebas. Jadi inilah sebabnya kita jangan melihat bahwa hukum-hukum Tuhan, ya the code of the covenant atau perjanjian Tuhan, itu telah diberikan kepada kita untuk kita turuti supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Tidak. Kita sudah menjadi anak-anak Allah tersebut, Allah terlebih dahulu, lalu kemudian hukum-hukum tersebut membantu kita supaya kita tetap berada di dalam satu persekutuan dengan Allah. Tapi pertama-tama kita telah dibebaskan. Saudara dan saya telah seperti orang Israel telah menerima pembebasan, keselamatan tersebut. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, membawa kamu kepadaku. Kita dibawa, dengan kata lain, itu diberikan agar umat yang telah bebas ini dapat terus berada dalam satu kesatuan dengan Allah, dapat terus bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi itulah sebabnya the code of the covenant, ya. Kode-kode perjanjian yang sudah Allah buat, yaitu 10 hukum, itu supaya kita apa? Supaya kita tahu kira-kira tanggung jawab kita sebagai suami atau istri itu apa. Ya. Tidak heran Amos 3 ayat 3 katakan apa? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi pada saat kita berjanji harus ada apa ya? Harus ada apa ya? Pada saat kita mengadakan satu perjanjian, kita harus menuruti. Ada hal yang harus kita kita lakukan supaya kita memiliki hubungan yang langgeng. Ada komitmen. Perjanjian itu telah dibuat supaya kita memiliki komitmen. Ya, hidup setia semati, janji pernikahan. Tapi ya sayang sekali mungkin ya. Kita lihat ini komitmen dalam perjanjian yang Allah sudah berikan contohnya. Allah telah berkomitmen baik kepada mulai dari Adam dan Hawa. Pada saat waktu lalu kita bahas tentang the covenant atau perjanjian. Allah telah buat covenant, dia telah membuat perjanjian dengan Adam dan Hawa, dengan Nuh, dengan siapa lagi? Dengan Abraham. Lalu sekarang dengan orang-orang Israel di Sinai, Allah selalu membuat perjanjian karena Allah ingin berkomitmen dengan kita. Berkomitmen. Tapi ya,
seperti saya katakan tadi ya, manusia modern saat ini kita tidak lagi suka untuk memiliki komitmen ya. Tidak ada, banyak sekarang anak-anak muda yang pikir, aduh buat apa kita menikah, yang penting hidup bersama, pendeta. Hidup bersama kan kalau daripada bercerai sakit hati, lebih baik kita coba dulu, rayan dulu. Rayan itu artinya seperti bahasa Inggrisnya test drive dulu pernikahan tersebut. Ya kita coba dulu. Kalau cocok ya kita terus masuk dalam pernikahan. Kalau enggak ya cukup di kumpul kebo ya, Seven-Eleven gitu ya, kumpul kebo ya, cohabitating nama lainnya. Nah, tetapi ada masalahnya. Ada masalah dengan living together ini. Kalau Anda bisa Google, Anda bisa menemukan artikel ini ya. Sensus tahun 2019 menyatakan adalah bahwa ada 72% peningkatan orang-orang yang cohabiting couples sejak tahun 1990. Jadi ada kenaikan yang begitu tinggi orang-orang yang hidup bersama tanpa di luar pernikahan. Tetapi kalau kita lihat, research demi research menunjukkan bahwa hidup bersama itu tidak membawakan kebahagiaan, saudara ya. Hidup bersama itu tidak membawakan kebahagiaan. Ini misalnya, higher level of trust and satisfaction, dibuatlah research, Pew Research Center, apa kira-kira orang-orang yang menikah dan orang-orang yang hidup bersama, dengan bahasa Indonesia yang kasarnya kurang lebih kumpul kebo ya. Kalau kita lihat, kesetiaan di antara mereka itu berkurang pada saat kita tidak hidup bersama karena tidak ada komitmen kan. Ya buat kalau saya mau berhubungan gelap dengan orang lain, apa salahnya saya lakukan? Anyway saya nggak kawin. Jadi orang yang menikah itu lebih memiliki kesetiaan, be faithful, lebih memiliki faithfulness daripada orang yang living with a partner. Ya. Lalu tindakan-tindakan yang untuk menjaga perasaan pasangan kita itu lebih tinggi dimiliki oleh orang yang menikah daripada orang yang cuma coba-coba hidup dalam pernikahan tapi tidak menikah. Ya. Siapa yang berbicara always tell the truth? Siapa yang lebih berbicara untuk menyatakan hal-hal yang benar? Orang yang berkeluarga, yang married, yang warna hijau itu 68% itu lebih apa? Tell the truth, walaupun bohongnya ada, tetapi tetap aja lebih tinggi tingkatan perkataan yang benar daripada orang yang kumpul kebo. Dengan kata lain, yang kumpul kebo hanya 52%. Lalu bagaimana cara penanganan uang? Penanganan uang. Yang menikah itu lebih responsibility, memiliki tanggung jawab tentang keuangan dengan diatur lebih baik daripada orang yang yang tidak menikah secara resmi. Ya, jadi begitu banyak ya pada saat mereka pada saat mereka anak mereka. Jadi dengan kata lain, seorang laki-laki, saya hanya hidup bersama dengan pasangan saya tidak kawin. Pada saat saya menjadi seorang ayah, padahal anak itu adalah anak kandung saya tidak memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut seperti kalau saya adalah ayah yang dari pasangannya yang menikah, ya. Yang menikah. Dan begitu juga tentang pekerjaan di rumah. Walaupun kita hidup bersama, kalau menikah itu lebih memiliki tanggung jawab untuk atur-atur rumah dan lain sebagainya. Kalau cuma hidup bersama ya masing-masingnya. Kalau saya nggak mau ngurus rumah, nggak mau bersihin rumah, ya apa salahnya dengan kata lain. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang kalau kita lihat dari segi ini ya, satisfaction, kepuasan dalam pernikahan, maka yang hidup bersama itu tidak akan tidak akan puas. Ya, yang membedakan itu hanyalah mereka hanya mau seperti ini ya. Tidak ada komitmen ya. Poin kedua dari research ini ya. Love dari segi cinta, kalah yang hidup bersama dengan yang menikah. Companionship juga ya kalah. Tidak adanya komitmen. Wah, hanya yang komitmen itu hanya yang kawin. Tetapi itulah kalau bicara tentang di sini ya. Kalau bicara tentang secara finansial, mungkin dikatakan ya dia tidak punya responsibility. Dia tidak make sense financially. Kenapa? Kalau Anda hanya hidup bersama, ya, Anda hanya hidup bersama, maka hati-hati kalau Anda itu adalah seorang wanita, ya. Kalau misalnya di Amerika, misalnya, kalau rumah misalnya, kalau Anda hidup bersama, Anda beli rumah bersama. Lalu rumah tersebut berada di atas nama daripada pria tersebut, misalnya ya, atau apa? Atau taruhlah walaupun Anda punya nama bersama. Itu kalau dalam pernikahan keluarga yang keluarga yang menikah betul-betul menikah, maka ada kesempatan yang lebih besar diberikan kepada sang istri untuk mendapatkan harta yang lebih menguntungkan. Tetapi kalau Anda hanya hidup tanpa menikah, maka wanita itu akan rugi.
Wanita itu research demi research, saya tidak usah tampilkan, akan rugi. Tetapi itulah, kalau dari segi convenient, apanya convenient? Ya nggak repot-repot kalau bercerai dan lain. Oke, mungkin hanya itulah poin daripada convenient, itulah yang mana yang hidup bersama itu lebih seakan-akan menguntungkan. Convenient kenapa? Ya kalau nggak ada urusan cerai kan pisah aja, keluar aja dari rumah, nggak ada yang pusing ya istilahnya. Tetapi masalah terbesar, orang sering katakan, kita kan mau test drive dulu pendeta, mau coba-coba dulu dalam hidup pernikahan, kita hidup bersama, mau test drive, ya mau rayen, orang Nado bilang, mobilnya mau di-rayen dulu, mau dicoba dulu. Masalahnya kita manusia, kita punya perasaan tidak seperti mobil. Kalau Anda nggak suka mobilnya, setelah Anda pakai mobil itu setelah 1 minggu, ya ada dealer-dealer di Amerika yang memberikan kesempatan Anda test drive dulu 1 minggu, lalu Anda boleh kembalikan. Itu mobilnya nggak akan nangis, saudara. Mobilnya nggak akan sakit hati, nggak ada masalah keuangan dengan mobil tersebut. Karena manusia itu tidak sama dengan mobil. Nah itulah masalahnya. Tapi poinnya adalah kita tidak memiliki komitmen pada saat kita hidup bersama. Pada saat kita hidup bersama di luar pernikahan, ya, walaupun mungkin secara finansial mungkin oke-oke saja, lebih bagus mungkin, lalu dalam banyak ada lebih convenient, tetapi dari banyak hal-hal lainnya seperti Anda lihat di sini, Anda akan sangat-sangat rugi. Apalagi kalau Anda itu adalah wanita, bahkan di Amerika Serikat sendiri, sangat-sangat merugikan Anda. Nah, Allah ingin kita semua memiliki komitmen. Itulah sebabnya perjanjian itu dibuat. Ya, ada komitmen, ada hubungan timbal balik yang dapat dilihat. Misalnya, perjanjian covenant itu antara 2 sahabat, Yonatan dan Daud, antara suami dan istri, ada dalam pernikahan itu harus ada ya. Antara raja dan rakyatnya, 2 Samuel 3:1, saya pernah tampilkan slide ini dulu ya. Kita cuma ulangi sedikit. Antara bangsa-bangsa. Nah, bagi bangsa-bangsa itu dibagi 2. Yaitu bangsa kalau sederajat. Kalau saya hanya hubungan bilateral, kita memiliki kedudukan status yang sama. Namanya dalam zaman Alkitab itu adalah parity covenant. Perjanjian yang seimbang, perjanjian yang sama. Tetapi ada perjanjian yang kedua, yaitu disebut dengan suzerainty covenant. Perjanjian di mana kita yang apa? Kita pernah bangsa Indonesia berada di bawah apa? Berada di bawah Belanda. Kita pernah berada di bawah apa? Jepang itu dan Belanda itulah berada di atas kita. Kita yang menderita. Ya, kenapa? Mereka lah yang menetapkan aturan-aturan perjanjian tersebut. Mereka lah yang menang. Kita yang kalah. Kita hanya bisa ngikut-ngikut. Lalu apa yang terjadi? Pihak yang berkuasa ini di zaman Alkitab, ya seperti saya pernah jelaskan ini, saya sudah pernah jelaskan dahulu ya. Mereka akan buat binatang-binatang itu dibagi 2, dibelah, lalu disusun belahan tersebut. Lalu raja yang kalah, yang dikalahkan, itu harus berjalan di antara binatang-binatang yang masih berdarah karena dibelah 2. Kenapa? Untuk dinyatakan, kamu nasib kalian itu akan sama dengan binatang-binatang ini kalau kalian tidak menurut kami pemenang ya, kami yang berkuasa. Jadi itulah suzerainty covenant. Nah, bagaimana dengan perjanjian antara Allah dan umat-umatnya? Apakah itu perjanjian yang seimbang? Oh tentu saja tidak. Allah itu adalah Allah Maha Kuasa. Kita ciptaan, Dia pencipta, kita ciptaan. Tetapi kita lihat ada hal yang aneh dengan perjanjian antara Allah dan manusia. Ya. Antara Allah dan manusia itu bukannya Allah itu berada di atas, kita yang berada di bawah, tapi dalam perjanjian ini coba kita lihat seperti saya sudah pernah jelaskan ini waktu kita membahas tentang perjanjian antara Allah dan Abraham ya. Komitmen Allah itu lebih besar daripada komitmen yang dituntut kepada Abraham. Ya. Misalnya pada saat Allah berjanji, aku telah membawa engkau keluar dari negeri Ur Kasdim, memberikan negeri itu kepadamu menjadi milikmu. Lalu kata Abraham apa? Dari mana aku tahu Tuhan bahwa aku akan memilikinya? Lalu apa yang Tuhan lakukan? Setelah Abraham seakan-akan ingin meminta jaminan, ya, meminta jaminan ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambillah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, binatang-binatang itu dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu dari satu di samping yang lain, ya, satu dengan saya. Jadi di samping ya, berdampingan ya. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong. Nah, kalau di zaman Abraham, di zaman dahulu,
Maka pihak yang kalah, pihak yang rendah ini yang harus berjalan di antara apa? Potongan-potongan hewan tersebut. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi dalam kitab Kejadian 15 ini. Ya, ketika ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Siapa ini perapian yang berasap beserta sulu yang berapi yang lewat di antara potongan-potongan itu? Siapa itu? Abraham? Oh enggak. Abraham itu bukan Abraham, itu Allah. Seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir ada apa? Tiang awan, tiang api. Ini dia, Allah. Allah lah yang lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan ayat 18 katakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi Tuhan yang apa? Memberikan jaminan. Hei Abraham, aku yang akan memberikan berkat bagimu, aku yang akan memberikan hal-hal yang indah bagimu. Dan untuk meyakinkan engkau, aku rela untuk dipotong-potong. Itu dengan kata lain itu yang Tuhan katakan kepada apa ya? Kepada Abraham. Dan inilah memang ya, mengadakan perjanjian. Ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian. Bahasa Inggrisnya made a covenant. Mengadakan perjanjian adalah membuat perjanjian. Karat berith. Nah kata karat, karat. Kata karat itu artinya to cut off, to cut down. Memotong. Jadi kata mengadakan perjanjian, kalau secara literal bukan pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian, tetapi pada hari itulah Tuhan memotong perjanjian. Tuhan memotong perjanjian. Cutting of the covenant. Kenapa? Dialah yang berjalan di antara binatang yang berdarah. Dia Tuhan yang berkorban. Dengan kata lain, Tuhan yang akan dipotong dalam perjanjian tersebut. Ya. Inilah kita lihat bagaimana hebatnya Tuhan kita. Perjanjian itu adalah satu jaminan kepada kita. Tuhan memberikan jaminannya. Pada saat itu kita lihat ya, perjanjian yang dibuat kepada Abraham. Pada saat Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel di Sinai, kita lihat Tuhan secara spesifik berkata ya, ada nama Tuhan, nama perjanjian di situ disebutkan Yahweh. Dalam Keluaran 19 ayat 3, naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan Yahweh ya berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel adanya nama perjanjian. Jadi Tuhan katakan, ini aku, nama kecilnya. Jadi bukan lagi Allah, bukan lagi pendeta, tapi Stephen. Nah, dengan kata itu nama kecil Allah ya. Disebutkan kenapa? Supaya mereka yakin ya. Mereka yakin bahwa secara spesifik dan secara sah itu Tuhan dengan nama kecilnya, dengan kata lain ya, mengadakan perjanjian dengan mereka. Lalu bukan itu saja. Poin kedua yang dapat kita lihat adalah bahwa mereka diingatkan kembali tentang tindakan perkasa Allah. Apa yang aku telah buat, apa yang kulakukan pada orang sendiri, kalian telah lihat. Aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, membawa kamu kepadaku. Hal yang ketiga, komitmen Allah dalam perjanjian ini adalah janji berkat Allah sediakan. Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Kamu menjadi kerajaan imam bangsa yang kudus. Itu janji yang Allah sediakan. Ya. Dan kemudian Allah katakan, supaya kamu tetap menjadi harta kesayanganku, supaya kamu tetap menjadi kerajaan imamku, supaya kamu tetap berada bersama-sama dengan aku, maka Allah memberikan 10 firman-Nya. Supaya apa ya? Supaya kita lihat Allah ingin kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Allah berjalan bersama-sama dengan Henokh, dan oleh sebab itulah Henokh menjadi orangnya apa? Dibenarkan Allah, dinaik dia ke surga. Supaya kita masuk surga, saya ulangi, supaya kita masuk surga, kita harus seperti Henokh. Apa itu? Kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan 10 firman-Nya itu yang kita sering dengan nama Torah, saya ulang-ulangi, root word dari Torah itu adalah yarah. Yarah, apa artinya yarah? Yarah itu adalah arah tujuan kita. Allah ingin kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana caranya? Tuhan berikan ini arah perjalananku ini, karakterku ini. Ya, ini karakterku. Aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak ini. Itulah karakter, arah yang Allah ingin supaya kita lalui. Itulah sebabnya Allah memberikannya. Tetapi bukan hanya itu saja.
Lebih daripada keempat hal ini. Keempat hal ini Allah telah berikan. Allah telah memeteraikan perjanjian tersebut. Seperti yang kita baca dari dengan Ibrani 9 ayat 19 sampai 20 ya. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan memerciki seluruh umat ya, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Itu dulu di zaman Musa darah domba, tapi di zaman kita atau zaman perjanjian baru sampai saat ini itu darahnya siapa? Siapa itu anak domba Allah? Tidak lain darah siapa? Darah Yesus sendiri. Jadi Allah memberikan jaminan bahwa saudara dan saya, kita adalah umat-umat pilihannya. Kita adalah kerajaan imam. Dan dia nyatakan itu dengan apa? Darahnya. Darah perjanjian itu siapa? Darah Yesus Kristus sendiri. Ibrani 9 ayat 14 katakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya mereka dapat datang kepadaku. Saudara dan saya telah menjadi umat-umat kudus, umat-umat sisa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat datang beribadah kepadanya Allah yang hidup. Seperti Wahyu 14 katakan ya. Inilah pekabaran dari malaikat pertama ya. Injil yang pertama, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Ya, sembahlah Dia. Allah mau supaya saudara dan saya datang beribadah. Dan itulah perjanjiannya. Apabila saudara dan saya datang beribadah kepadanya, maka kita akan menjadi seperti Henokh. Kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan ujung-ujungnya, tujuan akhir daripada kehidupan perjanjian kita adalah kerajaan surga. Tetapi untuk mencapainya sekali lagi, usaha demi usaha telah Allah lakukan. Karena Dia telah berkomitmen bahwa saudara dan saya harus masuk surga. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.